persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami. Nah, Bapak Saudara ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan, selalu baru dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami datang ya Tuhan, kami berkumpul di Menara Doa. Kami satukan hati kami ya Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan Engkau menjamah kami, Engkau melawat seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin Menara Doa kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu bekerja buat kami. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman Tuhan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Ini doa kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dari awal katakan, hanya dekat Allahku,
jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sembah Dia, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari lebih lagi sembah Dia. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari datang sembah Dia. Tuhan, kami datang ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Biarlah yang Engkau bawa kami untuk kami mendekat kepadamu. Ubah hidup kami, bawa kami Roh Kudus lebih lagi. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari buka tangan kita sembah Dia. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi sembah Dia. Oh, ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Ini doa kami, menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu,
katakan sungguh indah, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersama. Sekali lagi, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Selamanya kami tinggal di dalam hadirat-Mu, bawa kami bangkit ya Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, ubah hati kami Roh Kudus, jamah hidup kami ya Tuhan, Yesus Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang memulihkan hidup kami, Engkau sedang membawa kami ke kami bangkit ya Tuhan. Ya Roh Kudus, pulihkan kami, baharui hati kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu kami aman bersama-Mu Yesus Tuhan. Kami rindukan Yesus Tuhan. Kami minta kuasa-Mu ya Tuhan, oh memenuhi menara doa ini ya Tuhan. Oh lalabaya syataka lalabaya lalabaya. Kami patahkan setiap kuasa-kuasa jahat dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Hadirat-Mu ya Tuhan menjamah umat-umat-Mu. Yesus Tuhan, Kau segalanya, Kau ubah hidup kami. Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh lalabantaka lalabaya syataka lalaba, hilalabaya syataka lalabaya lalaba. Oh lalabaya syataka lalabaya lalabaya lalaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Engkau peluk kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Biar kami bangkit Tuhan. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi peluklah, oh, peluklah aku dalam kasih-Mu.
padamu, ya Tuhanku. Oh, ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari dari awal katakan, ku datang Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Mari sembah Dia. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu, ya Tuhanku. Oh, ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu, ya Tuhanku. Oh, peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu, ya Tuhanku. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersamamu, Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu,
Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih. Ya Tuhan, terbang bersamamu. Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat keselamatan kuasa salib. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari lebih lagi. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salib. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Sebalia dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di menara doa ini kami terus belajar ya Tuhan, mengenal ya Tuhan hati-Mu, pikiran-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, pakai kami dan percayakan kami Tuhan. Kami rindu melihat banyak jiwa, banyak orang bisa diselamatkan lewat hidup kami. Bahkan kami bisa membawa orang-orang yang sudah jauh ya Tuhan dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan menjadi saluran kasih-Mu, saluran berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, yaitu bangkitlah, ya, karena Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Ini hal yang luar biasa. Saya dapatkan ayatnya tuh dari kitab Mika, ya toh, Nabi Mika 7 ayat 8. Dia berkata begini saudaraku, kita baca sama-sama yuk. Mika 7 ayat 8, 1, 2, 3. Janganlah bersuka cita atasku, hai musuhku. Ngerti saudara? Ini dahsyat ya, saudara, saya harus bisa bicara perkataan firman Tuhan ini nih. Ketika kita jatuh saudara, ya, kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah bersuka cita atasku, hai musuhku. Karena memang musuh bersuka cita kalau kita jatuh. Nah, kita bilang kok jangan suka cita. Kenapa? Baca yang keras. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit lagi. Sekalipun aku duduk dalam kegelapan, Tuhan akan menjadi apa? Terangku. Katakan amin. Ya, saya ingin kita sama-sama ngerti lagi tentang hal ini. Ya, setiap orang pasti pernah jatuh. Ya, setiap kita pasti pernah jatuh. Ada yang jatuh karena dosa. Ya. Ada yang jatuh karena keputusan yang salah.
Sehingga kalau orang Betawi bilang kebelangsak hari ini hidupnya. Ya kan? Keputusan yang salah bikin kebelangsak hidupnya. Ya. Ada yang jatuh karena apa? Pengkhianatan. Jadi hianati atau mengkhianati, saudaraku. Ada yang jatuh karena apa? Sakit, penyakit. Ada yang jatuh karena kehilangan orang yang dikasih. Jatuh tuh down, turun, saudaraku. Ya. Ada yang jatuh karena kelelahan melayani, dia jatuh. Sehingga ada apa saudara? Udah mau mati aja dah. Seperti siapa? Elia. Nah masalahnya bukan apakah kita pernah jatuh. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah kita menjadikan tempat kita jatuh itu sebagai tempat tinggal. Maksudnya saudaraku gak pernah mau bangkit. Ya, musuh paling senang ketika kita jatuh. Lalu kita ambil keputusan tidak mau bangkit lagi dan tetap tinggal di sana. Ada satu buku, saudara, buku lama ya, karangan Edwin Louis Cole, masih ingat gak? Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, saudara, tetapi orang ya kan yang selalu bangkit dari kejatuhan. Katakan amin. Jadi ukuran kita sebagai orang benar bukan berapa kali kita gak pernah jatuh. Karena ukuran orang benar itu diukur dari apa? Ya kan, seberapa banyak kita bisa bangkit. Ya, hari ini kita akan baca, saudara, kita cerita. Jadi jatuh itu hanya peristiwa. Menyerah itu keputusan. Amin enggak? Katakan amin. Namanya kita masih berjalan, masih jalan dalam hidup, pasti bisa jatuh. Ya kan, waktu belajar jalan kita jatuh. Saudara hebat jalan dia pun bisa tersandung dan kita jatuh. Itu secara fisik, secara rohani pun begitu saudaraku. Nah tetapi kita harus ingat, perhatikan kata-kata daripada Nabi Mika. Sekalipun aku jatuh, ya kan saudara perhatikan sini ya kan. Dia gak bilang, aku mungkin bangkit. Dia gak bilang aku mungkin bangkit. Tapi aku akan bangkit. Ini adalah bahasa iman. Ya, sekali lagi saya mau katakan nih, ada kata-kata ini. Orang benar tidak dikenal dari berapa kali ia tidak jatuh. Orang benar dikenal dari apa? Berapa kali dia bangkit. Ini kan ayatnya ada kan? Amsal 24 ayat 16. Sebab apa? 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Katakan amin. Saya gak pernah lupa saudara kata-kata daripada seorang sahabat. Ya, seorang pengusaha besar, tapi dia tidak mau percaya sama Yesus walaupun dia sudah menikmati mujizat yang Yesus berikan lewat doa-doa yang kita layani buat dia. Dia bilang begini, Pak Sabta, dia bilang kalau saya ini udah umur segini, ya kan kalau sudah jatuh kalau jatuh nggak mungkin saya bisa bangkit lagi. Karena perlu waktu dan lain sebagainya. Itu kata-kata dia. Saudaraku, ya kan. Cuma saya kutip, saya bilang, iya tidak mungkinlah manusia yang jatuh bisa bangun lagi. Apalagi sudah tua. Ya kan. Tetapi Alkitab atau Tuhan tuh janji. 7 kali orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali. Bukan dengan kekuatan kita bangkit. Ya saudaraku, ya kan. Tapi dengan kekuatan apa? 3. Kekuatan apa? Kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan daripada apa? Gereja. Ada anak-anak Tuhan yang bangun. Katakan amin saudara. Ya setiap kita. Nah sekarang gini. Kita cek sekarang. Saudara mau gak bangkit kembali? Karena saudara harus tahu. Kenapa saya harus bangkit dari kejatuhan saya? Karena saya belum selesai. Tuhan belum selesai. Tugas saya belum selesai. Nah ya kan. Yang pertama mengapa kita harus bangkit? Karena Tuhan belum apa? Selesai dengan rencananya atas hidup kita. Ini saudara harus pegang firman ini. Jangan sampai lupa. Filipi 1 ayat 6. Ya, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Katakan amin. Banyak orang berpikir begini. Aku sudah gagal. Sudah terlambat, tidak ada harapan lagi. Tapi Tuhan ngomong, ya kan, aku belum selesai sama kamu. Buat kita mungkin udah selesai lah, udah habis lah semua. Gak ada harapan lagi. Saya senang kasih contoh Simon Petrus, betul gak? Simon Petrus,
Dia menyangkal Yesus bukan sekali saudara. 3 kali. Artinya dengan kesadaran. Dalam waktu yang bukan nanti sekali dia menyangkal, nanti tahun depan sekali lagi. Nanti 10 tahun lagi sekali. Enggak. Dalam tempo semalam dia 3 kali. Saudara, artinya benar-benar dia sadar. Saudaraku, dia jatuh. Memang kejatuhannya dia, kegagalan ini sangat melukai, menyakitkan. Saudara, sampai dia sedih. Ya kan, saudara. Tetapi saudara lihat di sini. Kita tahu bahwa Tuhan memulihkan Petrus. Saudaraku. Dan pada waktu hari Pentakosta, Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saudaraku, arti itu. Dan akhirnya di masa tuanya dia jadi rasul Yesus Kristus yang sangat produktif. Dia tulis surat-surat pengembalaan yang luar biasa. Dan saudara tahu Injil Markus, siapa sumbernya? Sumber daripada tulisan Injil Markus dari siapa? Rasul Petrus. Saudaraku, saudara ini orang yang sudah gagal. Saudaraku, artinya apa? Rencana Tuhan atas hidup kita jauh lebih besar daripada kegagalan kita. Katakan amin. Kegagalan kita tidak lebih besar daripada rencana Tuhan atas hidup kita. Katakan amin. Itu yang pertama. Tuhan belum selesai. Yang kedua adalah karena ada orang yang nunggu. Kesaksian tentang apa? Kebangkitan hidup kita. Ya, banyak orang nunggu. Ya kan? Setiap kali Tuhan membangkitkan seseorang, Tuhan sedang menyiapkan kesaksian bagi banyak orang. Jadi kemarin Joel hari Minggu berkhotbah di GC, Junior Church, saudaraku. Jadi kita tanya, kamu bahan khotbahnya apa? Coba papi mau dengar sama mami, ya kan? Untuk kita mau review, kita mau kasih masukan segala macam. Lalu saya bilang, well, khotbahnya harus tambahin dengan kesaksian hidup kamu, tetapi bukan keberhasilanmu, tapi tentang bagaimana kegagalan kamu. Ya kan mungkin tanda kegagalan, kejatuhan atau kebodohan kamu. Ya, Joel kasih contoh apa? Apa namanya? Miss M ya. Mem Ana. Saudara tahu Mem Ana ya? Guru bahasa Inggris. Saudaraku. Dia dimasukin guru bahasa Inggris, dikasih tugas, ya kan? Saudaraku. Ya dia nggak kerjain, mungkin nggak bisa. Dimarah-marah sama Mem Ana. Ngapa kamu gini gak bisa? Kalau saya bisa, saya udah gak les lagi. Itu jawabannya. Ya kan artinya akhirnya dikeluarin. Dipulangin tuh uang bayaran maminya, saudara segala macam. Dia kan memang gak bisa belajar. Dia gak bisa bahasa Inggris waktu itu. Tetapi oleh anugerah Tuhan. Saudaraku kan, ya kan akhirnya dia bisa sekolah yang berbahasa Inggris. Kadang-kadang kita juga perlu. Jadi kejatuhan kita, kegagalan kita. Saudara ingat ya, ada banyak orang nungguin loh kesaksian buat kita. Gimana kamu bisa pulih? Katakan amin. Ya kan, itu paling penting. Makanya ada satu ayat ini bagus nih. Saudaraku istilahnya. Istilah penderitaan yang membawa penebusan. Ya kan namanya redemptive suffering. 2 Korintus 1 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia Tuhan menghibur kami dalam apa? Segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Katakan amin. Kalau saudara pernah menderita sakit yang begitu parah, masuk rumah sakit, sehari, 2 hari, seminggu, banyak teman-teman yang datang besuk, mendoakan, memberikan kekuatan. Tapi kalau di rumah sakitnya 3 bulan, sudah tidak ada lagi yang mau datang. Keluarga juga udah berdoa kan, kesian ya kan dia udah capek, ya kan kalau memang mau dipanggil, panggillah gitu kan. Pasti keluarga pun begitu. Tapi itu kan satu penderitaan buat kita, bukan cuma soal sakitnya. Seperti kita tuh kayak diusir dari dunia ini, betul ya saudaraku? Tapi ketika Tuhan mau sembuhkan kita, lalu kita melihat orang yang mengalami penderitaan sakit seperti ini, disitulah kita bisa. Kalau kita bisa lewati penderitaan ini, karena kita ngerti Tuhan berikan saya penghiburan ini, maka kita punya kekuatan untuk menghibur orang yang mengalami hal yang sama.
Karena Tuhan izinkan kita ngalami kejatuhan karena keputusan yang bodoh. Keputusan yang salah. Tuhan pulihkan kita. Itu kan menghibur kita, betul gak? Penghiburan kita dipulihkan. Pada kita lewati, lalu ketika kita ketemu dengan Tuhan izinkan kita, mau pakai kita. Saudaraku ya kan, mau percayakan kita satu pelayanan untuk ketemu dengan orang yang sama kita. Itu lebih powerful. Katakan amin. Saya mau nanya, saya percaya orang yang sedang dalam keadaan titik terendah dalam hidupnya. Saudaraku, mungkin kena kanker. Orang kalau kena kanker, berita langsung vonis kanker, langsung runtuh semua. Siapa orang yang paling efektif untuk menguatkan? Ya orang yang lagi sedang sakit kanker. Saya ingat tuh pada waktu itu hari-hari pertama, saudara Ling divonis kanker di Malaysia. Dia cerita sama saya. Ya kan itu dalam keadaan ini sebelum kami datang. Itu ada satu ibu. Ya kan kena kanker lebih parah. Masih dalam keadaan diinfus begitu. Datengin Ling, doain Ling. Saudaraku, ini yang namanya, saudaraku, ketika kita jatuh, ini jatuh dalam sakit. Saudaraku, orang tuh nunggu kesaksian kita. Kesaksian saudara itu dahsyat. Katakan amin. Ya, saudara. Oleh karena itu gini, saya mau simpulkan. Tuhan tidak mau kita menyia-nyiakan luka-luka yang sedang kita alami. Jangan bikin luka membuat kita jadi pahit. Tapi luka ini harus membuat kita menjadi lebih baik. Bukan bitter tapi better. Tuhan mau pakai luka itu. Saudaraku, jangan sia-siakan. Ya kan, karena Tuhan bisa mengubah, bisa memakai luka yang kita alami untuk menjadi sebuah apa? Pelayanan. Saya melihat saudara ada seorang apa? Billy apa? Yang melayani anak-anak sekolah minggu di New York itu saudara, yang di Bronx. Itu kan karena dia dibuang sama orang tuanya. Siapa? Bill Wilson ya. Menikah dia sama orang Asia. Saya lihat. Gitu, saudara. Dan dia cerita, dia menangkan banyak anak-anak saudara yang Bronx di New York. Saudara, itu karena apa? Luka karena apa? Ya terbuang. Saudaraku, dia punya. Kadang-kadang ada. Kalau kita mengerti tentang hal ini, kayak saya juga ngalami, kita dapat pelayanan sekolah, pelayanan kesembuhan, pelayanan apa. Itu kan karena saya ngalami yang namanya bagaimana Tuhan mengubah luka ini. Saudara, ya kan? Dan akhirnya memakai bekas luka ini, saudara, untuk satu pelayanan. Itu dampaknya luar biasa. Katakan amin, saudara. Tuhan bisa mengubah air mata saudara menjadi apa? Kesaksian. Tuhan bisa mengubah kegagalan kita, kebodohan kita menjadi sebuah apa? Pembelajaran atau hikmat. Amin, saudaraku. Prinsip pentingnya adalah gini, kadang-kadang ya saudara, alasan terbesar kenapa kita harus bangkit, saudaraku, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Alasan kita bangkit bukan untuk diri kita, tetapi karena masih ada keluarga kita, masih ada anak-anak, masih ada jemaat, dan masih ada apa? Generasi berikutnya yang membutuhkan apa? Kesaksian hidup kita. Katakan amin. Ini kata-kata ini saudara, Tuhan ingatkan lagi. Sekian lama setelah saya jadi pendeta, saudaraku, ada satu masa, satu titik di mana saya berpikir bahwa saya mau berhenti dan menyerah jadi pendeta. Seperti saya gak kuat. Saudara, saya gak bisa jelaskan saudara alasannya saudara kuat untuk keluar, untuk berhenti. Tapi saudara, setelah saya tenangkan dengan emosi, tenangkan diri dan lain sebagainya, saya mulai tahu bahwa saya jadi pendeta ini bukan karena mau-maunya saya, mau ganti profesi, tapi ini panggilan Tuhan. Saya percaya ada banyak orang-orang yang membutuhkan kesaksian kita. Katakan amin, saudara. Yang ketiga, saudara Kristus ya, saya mau kasih tahu kenapa kita harus bangkit. Yang pertama, karena Tuhan belum selesai dengan rencananya. Yang kedua, ada banyak orang nunggu kesaksian kita. Ayo bertahan, saudara, bertahan, tunjukin ya saudaraku, ya kan. Yang ketiga adalah apa? Karena
Kenapa kita harus bangkit? Perhatikan, dan ini dari sisi musuh. Karena ada musuh yang ingin saudara lihat kita menetap dalam apa? Kekalahan. Ya, Mika berkata, janganlah bersuka cita atasku, hai musuhku. Kenapa? Karena musuh selalu berusaha meyakinkan kita bahwa jatuh berarti apa? Selesai. Gagal berarti apa? Tamat. Terluka berarti sudah gak berguna lagi kamu. Tetapi semuanya itu adalah apa? Dusta terbesar iblis. Saya ingin beritahu, ya kan saudara, iblis itu datang, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi saya mau kasih tahu saudara begini saudara. Musuh itu tidak hanya ingin ya kan, menjatuhkan kita. Enggak sekedar sampai mau jatuhin, enggak. Ya kan, musuh tuh berusaha membuat kita percaya supaya kita tidak mungkin bisa bangkit lagi. Setelah dia jatuhkan kita, dia akan buat supaya kita percaya bahwa kita tidak mungkin bisa bangkit lagi. Saya mau kasih tahu saudara, tetapi salib Kristus berkata sebaliknya. Yesus bisa bangkit dari kubur. Kalau Yesus bisa bangkit dari kubur, itu artinya pengharapan saudara juga bisa bangkit pada hari ini. Katakan amin. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya saya bangkit? Bagaimana caranya saya menurut hikmat Tuhan, menurut tuntunan Tuhan, bukan menurut cara kita sendiri, saudaraku. Yang pertama adalah berhenti menatap kejatuhan. Jangan fokus kepada kejatuhanmu terus, tetapi mulai menatap Tuhan. Lihat Simpson. Simpson sudah jatuh karena keputusannya yang salah. Saudaraku, ya kan? Dia tidak lagi natap daripada kejatuhannya. Ya saudara, dia natap Tuhan. Kita lihat Simpson kehilangan apa saudara? Kekuatannya hilang. Kebebasannya hilang. Penglihatan hilang, dibikin buta saudaraku. Kehormatannya hilang. Dibikin jadi apa saudara? Jadi pelawak dia. Simpson menjadi tawanan. Secara manusia Simpson sudah selesai. Tapi ada satu kalimat saudara, firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 16 ayat 22 yang berkata apa saudara? Tetapi rambut Simpson apa? Mulai tumbuh pula. Artinya apa? Rambut yang tumbuh adalah apa? Simbol. Simbol tentang apa? Tuhan sedang memulihkan kembali apa yang manusia kira sudah selesai. Ingat saudaraku, ya kan? Ada waktunya. Saat Simpson mulai berseru kepada Tuhan, kekuatannya dipulihkan kembali. Kita lihat di akhir hidupnya, Alkitab katakan saudara, Hakim-Hakim 16:30. Ya, yang mati dibunuh pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuh pada waktu hidupnya. Lalu yang kedua, kita lihat lagi saudaraku, Simpson namanya masuk dalam apa? Hall of Fame. Hall of Fame itu daftar nama-nama orang-orang hebat. Saudara di kerajaan Allah. Ibrani 11 ayat 32. Namanya masuk. Saudara, dia masuk daftar seperti siapa? Abraham lah, Musa lah, orang-orang hebat. Katakan amin saudara. Kalau Tuhan mau pulihkan kita, dia bisa pulihkan. Hari ini kesempatan, ayo saudara bangkit. Saat jatuh jangan fokus pada apa yang hilang. Siapa yang menyakiti. Seberapa besar kejatuhan kita. Fokus pada Tuhan, karena selama Tuhan masih ada, di sana masa depan masih ada. Di sana pemulihan masih ada. Di sana berkat Tuhan masih ada. Katakan amin saudara. Selama Tuhan masih ada dalam diri kita. Ya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Lalu dia jawab sendiri apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Katakan amin. Yang kedua saudaraku, bagaimana cara kita bangkit? Ya, bangkit dengan langkah-langkah kecil, tetapi tetap apa? Konsisten. Langkah-langkah kecil. Saudara, banyak orang tidak mau bangkit karena mereka nunggu kekuatan yang besar. Menunggu apa? Loka yang besar. Hasil yang besar. Karena dia bilang, ini kebutuhan saya, utang saya besar.
Masalah saya besar, saya butuh bisnis yang besar dong, yang untungnya besar, baru saya bisa bangkit. Kalau kecil ini buat apa? Mana bisa? Saudara, Tuhan sering bekerja melalui langkah-langkah kecil yang apa? Konsisten. Katakan amin. Ya. Saudara mau bangkit? Amin. Ya. Nih, ini jalannya hidup orang benar. Saya mau kasih tahu lagi, saudara, jalan hidup orang benar nih. Orang benar kan dia jatuh bisa bangkit. Tapi jalannya saudara enggak langsung terbang. Enggak langsung terbang saudaraku. Tetapi kita lihat sini. Amsal 4 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar. Cahaya fajar apa saudara? Mulainya kecil. Mulainya cuma sinar aja kecil. Panas enggak? Enggak panas. Masih gelap gak? Masih gelap. Saudaraku. Tapi Alkitab katakan. Yang kian bertambah terang. Sampai rembang tengah hari. Artinya pelan-pelan. Tapi makin lama makin. Sehingga menerangi seluruh wilayah. Seluruh bumi. Jadi saudara, jalan hidup bukan seperti lampu sorot. Tapi seperti matahari yang perlahan naik. Maksud saya begini. Saudara. Jangan remehkan langkah-langkah kecil yang konsisten. Langkah-langkah kecil yang dilakukan terus menerus akan menghasilkan perubahan yang besar. Katakan amin. Coba langkah terus. Saya hari Minggu kasih sharingan tentang apa? Prinsip apa? Hari lepas hari. Hari lepas hari. Ya, sedikit demi sedikit. Ya kan? Saudara, saya kasih gambaran tentang seorang yang terjatuh saat mendaki gunung. Dia kan mau kepada ketinggian saudaraku. Ya. Instrukturnya enggak berkata bahwa cepat lompat. Langsung ke puncak. Enggak. Tuhan, instruktur bilang apa? Bangkit dulu. Ayo melangkah satu langkah demi satu langkah. Ya kan? Ya kan? Lalu capek istirahat. Ya kan? Naik lagi. Saya percaya naik. Nah mungkin hari ini saudara bisa kembali. Kembali berdoa. 10 menit doa coba saudaraku. Yang bisa 1 jam, bisa 1 jam lah berdoa. Kembali baca firman. Mungkin 1 ayat dulu, 1 perikop, 1 pasal. Lalu berpasal-pasal. Saudaraku, kalau kita bisa scrolling lihat-lihat media sosial sampai sejam, 2 jam. Kita dengar, kita baca, kita ini kan. Kenapa kita gak coba baca firman, itu akan membangkitkan kembali semangat kita yang pudar. Kembali ke persekutuan lagi, kembali melayani lagi. Saya mau kasih tahu, jangan remehkan langkah-langkah kecil yang konsisten. Amin. Langkah kecil yang konsisten. Yang ketiga apa untuk bisa bangkit? Bangkit dengan kekuatan Roh Kudus. Saya mau katakan begini saudara, ini penting, ini yang penting. Tidak semua kejatuhan itu bisa diatasi dengan motivasi, kata-kata motivasi. Ya kan? Ada saatnya kita membutuhkan yang namanya kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Kita sering mencoba bangkit dengan apa? Aku mau punya tekad, aku harus disiplin, kemampuan sendiri. Itu semuanya bagus. Tetapi kebangkitan sejati itu datang ketika Roh Kudus memenuhi saudara. Ya kan, ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa berkata, Roh Kudus bangkitkan kembali semangatku yang pudar. Roh Kudus bangkitkan lagi iman aku, pengharapan aku, kasihku lagi. Berikan saya pengurapan yang baru. Katakan amin saudara. Zakaria 4 ayat 6 katakan apa saudara? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh Kudus. Saudara lihat sini tentang kisah Elia. Elias jatuh saudara karena kelelahan dalam melayani. Setelah kemenangan besar di Gunung Karmel, Elia mengalami kelelahan dan depresi, dia jatuh. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan gak menghakimi dia, tapi Tuhan memulihkan dia. Caranya dengan apa? Tuhan beri makan, suruh istirahat, lalu Tuhan berikan hadiratnya, lalu dia berikan penugasan yang baru. Kamu urapi si A, urapi si B, urapi si C. Saudara, itu kuasa Roh Kudus. Kadang kita tidak membutuhkan kata-kata. Kadang kita yang gak butuh teguran.
Kadang-kadang nasihat, kadang enggak itu. Tapi yang kita butuh apa? Sentuhan kasih daripada Roh Kudus. Mungkin hari ini saudara merasa terlalu capek untuk bangkit. Terlalu lelah, terlalu lemah untuk bangkit. Sudah banyak luka untuk percaya. Susah percaya. Sudah terlalu besar, sudah merasa kegagalan untuk mau coba lagi kayaknya udah. Tetapi dengar firman Tuhan. Sekalipun aku jatuh, aku akan apa? Bangkit kembali. Katakan sama dengan saya, sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit lagi. 1, 2, 3. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit lagi. Katakan amin. Ingat nasihat mama kita. Waktu kita belajar jalan, waktu kita jatuh, dia suruh apa? Bangkit. Bangkit lagi. Ayo bangkit. Ya kan? Kalau kita nggak mau bangkit, dia ulurkan tangannya. Terus kita bangkit. Saudaraku, Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai dengan saudara. Tugasmu belum selesai. Ya, rambut Simpson masih bisa tumbuh kembali. Itu artinya Tuhan mau pulihkan Simpson. Namanya harum hari. Di akhir hidupnya Tuhan pulihkan. Petrus masih bisa dipulihkan. Saudara Yusuf, saudara bayangkan Yusuf masih bisa keluar dari penjara. Kalau dia menyerah aja, Tuhan tidak pernah bisa pakai Yusuf. Percayakan Yusuf untuk membawa keselamatan buat bangsa Mesir dan juga keluarganya. Saudara pun masih bisa bangkit. Saudara pun masih bisa bangkit kembali. Jangan bangun kemah di tempat kamu jatuh. Jangan jadikan musim sulit sebagai identitasmu. Kalau kamu sudah ada di bawah jatuh, jangan terus ngomel, jangan suruh marah, simpen pahit. Lalu mulai saudara pesta untuk diri sendiri jadi korban. Bangkit. Katakan amin saya, lepaskan. Ya kan saudara, lepaskan. Kibaskan debu. Jangan jadikan kegagalan sebagai itu namamu. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk tinggal di tanah kekalahan. Tuhan memanggil kita untuk berdiri, berjalan, bertumbuh, dan menyelesaikan amanat agungnya, tujuannya. Bangkit karena Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa saudaraku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam maksudnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku,
Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus beserta kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.